Indahnya kehidupan bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan penuh syukur. Hidup adalah perubahan pola pikir ke arah positif untuk membawa kita ke kehidupan yang lebih baik dan lebih dewasa, bukan sekedar menjadi tua. Jangan takut jatuh dan salah. Setiap kesalahan yang kita lakukan adalah bagian dari proses pembentukan kepribadian. Jangan sesali dan mengulanginya. Sesalilah jika tidak berubah. Di dalam kehidupan ini, kita akan bertemu dengan dua macam pribadi. Pribadi pertama adalah mereka yang memberi luka dan air mata. Dari merekalah kita belajar memaknai arti kasih dalam mengampuni dan melupakan. Pribadi kedua adalah mereka yang menyembuhkan luka dan menghapus air mata. Dari merekalah kita belajar memaknai indahnya kasih dalam ketulusan. Namun kita harus berterima kasih dengan kehadiran mereka di dalam kehidupan kita. Karena dari keduanya kita belajar memaknai kehidupan. Yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, yang dekat itu kematian, yang besar itu hawa nafsu, yang sulit itu ikhlas, yang mudah itu berbuat dosa, yang susah itu sabar, yang sering lupa itu bersyukur, yang berharga itu iman. Hidup tidaklah lama. Sudah saatnya kita membuat hidup lebih berharga. Saling menghargai, saling membantu, saling memberi, saling mendukung. Jadilah teman setia tanpa syarat. Jangan saling memotong dan menggunting sesama teman. Tunjukkanlah bahwa kita masih mempunyai nurani. Jauhkan niat jahat untuk mencelakai teman. Jauhkan niat memaksa seseorang melakukan suatu hal untuk kepentingan pribadi kita. Percayalah, ada akibat karena ada sebab. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dunia ini teramat luas bagi seorang pemaaf, namun akan terasa sempit bagi yang sukar memaafkan kesalahan orang lain. Dunia ini sangat lapang bagi yang bersedia meminta maaf atas kekilafan yang telah diperbuatnya, namun terasa menyesakan bagi yang tidak mampu meminta maaf. Ikhlas menerima segala konsekuensi atas kesalahan yang diperbuatnya, bersedia bertanggung jawab dan menerima hukuman yang diberikan, mau belajar dari setiap kesalahan, akan menjadikan kita lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan. Banyak orang yang memiliki kebiasaan untuk menghujat, mencibir, menyepelekan, serta menyakiti hati. Namun apapun ceritanya, kita harus tetap berbesar hati dan jangan bermuram durja dalam kesedihan, apalagi menganggap diri sebagai manusia yang tidak berguna. Berusahalah untuk berbahagia dengan belajar memaafkan
serta melupakan kejadian buruk itu. Hal ini pasti akan membuat hidup kita tenang, tentram, dan damai. Buat apa menyusahkan pikiran mengenai kesuraman di masa lalu dan ketidakpastian akan masa depan? Lepaskan dan buanglah semua pikiran tentang hidup mewah yang sedang dijalani oleh orang lain, sebab pikiran ini pasti akan membelenggu dan amat melelahkan batin kita. Hargai dan syukurilah semua yang ada di masa sekarang. Kebahagiaan itu bukan hanya monopoli orang mampu. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam pikiran kita masing-masing. Jangan risaukan keberadaan orang jahat yang berada di sekeliling kita. Ada kalanya orang jahat dapat berubah menjadi baik, dan sebaliknya, orang yang kita anggap baik dapat berubah menjadi jahat. Tetaplah berbuat kebajikan, walau berada di dalam kondisi apapun. Kesombongan adalah penyakit kanker yang akan menyiksa dan membunuh kita secara perlahan. Untuk itu, jangan pernah membiarkan kesombongan bersemayam di dalam batin. Jangan pernah merasa lelah menyampaikan kebaikan, sebab setan tidak akan pernah bosan menghalangi niat kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.